Oh ya, sudah. Nggih. Iya. Suara terdengar nggih Bapak Ibu? Jelas. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk kelompok 1. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan Google Meet yang berkaitan dengan kegiatan hasil kolaborasi yang kemarin. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi, perkenalkan izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri. Dari kelompok 1 itu ada Ibu Penny Marginingsih dari SMA Negeri 1 Godong. Kemudian kelompok yang kedua, anggota yang kedua ada Ibu Nur Saadah dari SD Negeri 1 Mililir. Yang ketiga ada Ibu Ika Fitriani dari SMP Negeri 1 Berati. Dan yang terakhir adalah saya sebagai presenter untuk kelompok 1. Langsung saja saya mulai. Untuk kegiatan presentasi kali ini adalah membahas tentang modul 1.3.A.5.1 tentang pemetaan kekuatan untuk mencapai sebuah visi. Kemudian pentingnya mengetahui pemetaan kekuatan, yaitu yang pertama untuk mengetahui peran serta potensi dari setiap komponen untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, untuk menentukan strategi atau langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, untuk dapat memaksimalkan kekuatan dan segala faktor pendukung yang digunakan dalam mewujudkan visi. Kemudian manfaat dari pemetaan kekuatan dari berbagai sisi atau komponen yang telah kita sepakati bersama dari satu kelompok. Itu yang pertama adalah guru itu memperoleh manfaat merancang strategi yang akan diambil untuk mewujudkan visi. Kemudian dari sisi siswa untuk melihat dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di sekolah, mengetahui ketersediaan sarpras dan memanfaatkannya seoptimal mungkin. Kemudian dari sisi komunitas adalah merupakan teamwork atau rekan kolaborator untuk berkembang dan bergerak maju. Itu adalah ada 4 manfaat pemetaan kekuatan dari berbagai sisi atau komponen, baik itu dari sisi manusia atau orang maupun dari letak. Kemudian yang berikutnya adalah komponen-komponen yang perlu dalam pemetaan kekuatan. Itu ada komponen internal, yaitu komponen yang langsung terkait dengan pelaksanaan visi tersebut. Ya, yang pertama adalah guru CPG, kemudian ada murid, kemudian kepala sekolah, kemudian rekan guru atau teman sejawat, dan yang terakhir adalah sarpras sekolah. Kemudian berikutnya adalah komponen-komponen yang perlu dalam pemetaan kekuatan. Dilihat dari komponen kekuatan eksternal yang berasal dari luar lingkungan sekolah. Yang pertama ada wali murid, kemudian pengawas sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan, dan kami menambahkan alumni sekolah. Ini adalah 5 komponen pendukung pemetaan kekuatan dari sisi eksternal. Kemudian dari sisi internal tadi, komponen yang pertama adalah guru atau calon guru penggerak. Perannya adalah perancang program kegiatan, pelaksana utama program kegiatan, pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh guru antara lain memiliki sifat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian dari komponen murid, perannya adalah subjek utama pendidikan,
mengaplikasikan ilmu yang diberikan, berkreasi sesuai potensi yang dimiliki. Kekuatan yang dimiliki oleh para siswa antara lain rasa ingin tahu, aktif di dalam kelas, memiliki semangat belajar yang tinggi, dan memiliki sikap kreatif. Kemudian komponen berikutnya dari teman sejawat. Yang pertama, perannya adalah rekan kolaborator dalam mewujudkan visi dan melaksanakan semua program, merefleksikan bersama atas pelaksanaan program yang ditetapkan. Kekuatan yang dimiliki oleh teman sejawat atau rekan kerja yaitu kreatif, memiliki sifat kolaboratif, menguasai IT, mau belajar hal-hal baru, memiliki komitmen memberikan pelayanan berkualitas, dan teladan bagi siswa di sekolah. Kemudian dari sisi kepala sekolah, perannya adalah pendukung program guru mencapai visi, memberikan fasilitas kebutuhan guru dan siswa di sekolah, memberikan motivasi kepada setiap guru. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh kepala sekolah adalah memiliki sikap manajerial, kewirausahaan, pemangku kebijakan, dan kooperatif dan terbuka. Kemudian dari sisi sarpras sekolah, perannya adalah sekolah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pencapaian visi. Kekuatan lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak, tidak bising, tersedia sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kemudian dari sisi eksternal, yaitu yang pertama adalah komite sekolah. Perannya adalah penghubung antar pihak sekolah dengan orang tua siswa. Kekuatan yang dimiliki adalah dukungan dan memberikan pertimbangan, komunikasi yang terjalin dengan baik antara guru dan komite sekolah. Kemudian dari sisi wali murid, perannya bekerja sama dengan pihak sekolah, membina, memberikan dukungan, mengawasi, memberikan motivasi, dan memfasilitasi putra-putrinya dalam aktivitas belajar. Kekuatan yang dimiliki bertanggung jawab atas perkembangan anak, mendukung semua program sekolah, komunikasi yang terjalin dengan baik sebagai mitra sekolah. Kemudian berikutnya dari pengawas sekolah, perannya adalah memberikan pembinaan secara berkala, membantu kegiatan yang dilakukan di sekolah, memberikan motivasi kepada guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian kekuatan yang dimiliki oleh seorang pengawas yang ada di kelompok kami adalah memberikan fasilitas atau memberikan fasilitas kesulitan guru dalam proses pembelajaran, kemudian aktif memberikan informasi dan pembinaan bagi guru di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah dinas pendidikan. Perannya adalah pemangku kebijakan, memfasilitasi kebijakan dan memantau kebijakan pada satuan pendidikan. Kekuatan memiliki power dan payung hukum. Kemudian yang terakhir adalah alumni sekolah. Perannya memberikan masukan, dukungan, hingga membantu pelaksanaan program sekolah. Kekuatan yang dimiliki adalah komunikatif, kreatif, salah satu sumber pendanaan yang ada di sekolah. Berikutnya adalah beberapa galeri vlog ya yang dibuat oleh rekan-rekan guru di kelompok 1. Komponen-komponen dalam pemetaan kekuatan dari masing-masing CPG. Ini adalah hasil dari Ibu Penny Argianti. Kemudian ini adalah hasil dari Ibu Nur Saadah. Sebentar Pak Julian. Ya Pak. Jadi sampai di slide itu nanti Bapak nyampaikan dulu yang dari sekolah Bapak. Kemudian berikutnya nanti masing-masing anggota kelompoknya yang membacakan. Oke. Ini komponen dalam pemetaan kekuatan dari masing-masing CPG. Yang pertama adalah dari saya sendiri. Ini pemetaan kekuatan pencapaian visi ya, yang saya tulis itu adalah
terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Itu ada visi yang saya tulis di kegiatan yang kemarin. Kemudian kekuatan yang ada di sekolah saya adalah saya sendiri sebagai calon guru penggerak, yaitu memiliki semangat yang tinggi, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian komponen pemetaan kekuatan yang kedua adalah siswa. Siswa saya adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mandiri, kreatif, serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah dari pihak kepala sekolah, yaitu memiliki kemampuan manajemen sekolah, berwawasan luas, dan bersikap terbuka terhadap rekan-rekan guru. Kemudian yang keempat, dari segi wali siswa atau wali murid, mudah berkomunikasi, mendorong keaktifan anak belajar, peduli terhadap lingkungan belajar anak di sekolah. Kemudian dari sisi pengawas sekolah, yaitu intens dalam memberikan pembinaan, aktif memberikan informasi, dan berwawasan luas. Kemudian dari sisi sarpras, sarana dan prasarana sekolah, yaitu gedung sekolah, tempat belajar yang nyaman, sarpras terpenuhi, jauh dari jalan raya, dan dekat dengan penduduk. Kemudian yang ketujuh, komite sekolah, yaitu komunikatif, memberikan arahan dan dorongan terhadap program sekolah serta penghubung dengan pihak lain. Yang kedelapan adalah teman sejawat atau guru kita di sekolah, yaitu terbuka, kreatif, mampu berkolaborasi, menguasai etik, dan inovatif. Dan yang terakhir adalah dinas pendidikan, itu sebagai regulator kebijakan. Demikian Bapak Ibu untuk komponen pemetaan kekuatan dari sekolah saya. Kami persilakan untuk ibu-ibu yang lain menyampaikan langsung ya hasil pemetaan kekuatan dari sekolah masing-masing. Kami persilakan. Mungkin dari Ibu Penny mungkin. Ya Pak, terima kasih. Pemetaan kekuatan pencapaian visi dari sekolah Negeri 1 Godong. Untuk pemetaan kekuatan itu pentingnya untuk mengetahui peran masing-masing yang menjadi kekuatan dalam mewujudkan visi. Terus yang kedua, untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil dalam mewujudkan visi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, agar dapat memaksimalkan kekuatan dan segala faktor pendukung yang digunakan dalam mewujudkan visi. Komponen-komponen pemetaan kekuatan di SMA kami yang pertama yaitu dari calon guru penggerak sendiri, yaitu saya, yaitu kekuatannya ada mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Peran yaitu menyusun dan melaksanakan program kegiatan untuk pencapaian visi. Yang kedua yaitu komponen peserta didik, kekuatannya yaitu bahwa peserta didik memiliki karakteristik berbeda-beda, kreatif, dan semangat tinggi dalam belajar. Perannya yaitu mengembangkan potensi diri anak yang dimiliki. Terus yang ketiga, komponen rekan sejawat, di sini kekuatannya yaitu memiliki mindset untuk melakukan perubahan, senang mempelajari hal-hal baru, dan perannya yaitu melakukan kolaborasi antar guru. Komponen yang keempat yaitu komite atau orang tua. Di sini kekuatannya yaitu mendukung setiap kegiatan yang diadakan sekolah, menjalin komunikasi dengan baik antara orang tua, komite, dan pihak sekolah. Dan perannya yaitu sebagai orang tua yaitu pendamping belajar bagi peserta didik di rumah. Untuk komite yaitu mengawasi program sekolah. Dan untuk komponen yang kelima yaitu sekolah, yaitu dengan kekuatan lokasi yang mendukung proses pendidikan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersedia. Peran dari sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencapaian visi. Komponen yang keenam yaitu dari tenaga pendidikan. Kekuatan yang dimiliki yaitu dengan komitmen dalam memberikan pelayanan
di sini yaitu pelayanan dalam administrasi, cepat dalam pelayanan administrasi, dan perannya yaitu memberikan pelayanan administrasi serta mengarsipkan atau mendokumentasikan administrasi sekolah dengan baik. Komponen yang ketujuh yaitu kepala sekolah, kekuatannya yaitu manajerial, kewirausahaan, memberi dukungan pada setiap kegiatan. Peran yang dilakukan kepala sekolah yaitu mendukung dan memfasilitasi kebutuhan program guru untuk pencapaian visi. Komponen yang ke-8 yaitu pengawas, kekuatannya yaitu memantau kegiatan secara berkala, memberikan pembinaan terhadap guru, dan perannya yaitu supervisi keterlaksanaan program pencapaian visi atau monitoring, aktif memberikan arahan dan informasi bagi guru. Dan yang komponen yang terakhir yaitu dari Dinas Pendidikan, yaitu kekuatan sebagai pemangku kebijakan utama dalam pendidikan, dengan peran sebagai pengatur kebijakan, memfasilitasi kebijakan, dan memantau kebijakan di satuan pendidikan. Demikian pemetaan kekuatan pencapaian visi dari sekolah saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Untuk selanjutnya dari kelompok 1, pemetaan kekuatan dari Ibu Nur Saadah, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pemetaan kekuatan yang kami miliki dari yaitu saya sendiri. Kekuatannya adalah inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Yang kedua dari siswa, saya kekuatannya adalah aktif, energik, percaya diri, memiliki talenta yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya dari rekan inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang selanjutnya kepala sekolah, kekuatannya berwawasan luas, inovatif, berjiwa seni, terbuka terhadap perubahan. Kekuatan yang selanjutnya komite dan orang tua siswa. Kekuatannya adalah komunikasi yang lancar, mendukung penuh program demi kemajuan sekolah. Kekuatan dari pengawas dan memberi arahan yang positif. Kekuatan yang selanjutnya dari Dinas Pendidikan. Kekuatannya adalah mendukung peras atau sarana prasarana. Dari sekolah kami, kekuatannya halamannya luas, lapangan dan alat olahraga yang cukup lengkap, ruang kelas yang masih baru dan nyaman, serta mendukung prokes atau protokol kesehatan. Semua itu kami gabungkan untuk mewujudkan visi menuntun siswa melalui Merdeka Belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan meraih prestasi sesuai kodrat dan potensi yang dimiliki. Demikian. Sudah, Ibu. Untuk selanjutnya dari kelompok 1 yang terakhir adalah ada Ibu Ika. Kami persilakan untuk mempresentasikan hasil peta kekuatan yang ada di sekolahnya. Baik, terima kasih Pak Tirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan pemetaan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kami, yaitu SMP Negeri 1 Brati. Mengetahui pemetaan kekuatan yang ada di sekolah sangat penting guna mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memudahkan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Komponen kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kami diantaranya yaitu kepala sekolah, komite pembelajaran, guru, murid, pengawas, dan dinas pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemberi kebijakan dalam sekolah, sebagai motivator dan pendukung segala kegiatan di sekolah untuk mewujudkan perubahan positif di sekolah sehingga dapat mewujudkan visi sekolah.
Komite pembelajaran. Komite pembelajaran ini dibentuk untuk menekankan kolaborasi bersama guru dan menyamakan visi dan misi sekolah. Yang ketiga, guru. Sebagai fasilitator dan pelaksana utama dalam pendidikan yang memiliki kekuatan mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Yang keempat, murid. Murid merupakan subjek pendidikan yang menjadi sasaran utama dalam menumbuhkan perubahan nilai-nilai positif dalam mencapai visi sekolah. Yang kelima, orang tua. Sebagai pendidik anak dalam keluarga dan pendukung pendidikan dan program-program sekolah, sehingga pendidikan di rumah dan di sekolah akan sejalan dengan visi sekolah. Yang keenam adalah pengawas sekolah. Membina dan menilai kinerja guru, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pada sekolah. Yang ketujuh, dinas pendidikan. Sebagai pemangku kebijakan pendidikan daerah yang menaungi segala kegiatan sekolah. Demikian peta kekuatan yang ada di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hasil diskusi dari kelompok 1 tentang pemetaan kekuatan dari masing-masing sekolah sudah disampaikan. Mungkin saya tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Silakan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Baik Bapak Ibu.